Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumat Fadila. Saya kelas PR 4303. Saya ingin memperbaiki nilai tentang manajemen komunikasi yang soal UTS kemarin. Oke. Ya, nomor 1, definisi manajemen komunikasi menurut Antar Venus. Manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan seluruh sumber daya komunikasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penerimaan pesan dalam berbagai konteks komunikasi. Nomor selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen komunikasi. Oke, bagian satunya adalah komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya dilakukan secara formal, terus biasanya juga dilakukan di kantoran seperti meeting kayak gitu. Contohnya seperti itu. Biasanya diwujudkan dalam bentuk instruksi secara lisan gitu. Contohnya ya ada lagi seperti peraturan perusahaan mengenai tata kerja begitu. Yang kedua adalah komunikasi non formal. Jauh sekali di luar formal komunikasi ini. Biasanya komunikasi ini membahas seperti membahas tugas atau berbicara dengan teman begitu. Contohnya seperti karyawan memberikan tugas masukan. Yang selanjutnya adalah komunikasi informal. Hampir sama seperti komunikasi non formal. Namun komunikasi ini lebih menekankan kepada hubungan manusia. Contohnya seperti ada 2 orang yang sedang menceritakan pribadinya sendiri-sendiri kepada curhat lah, contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah komunikasi teknik. Komunikasi teknik adalah komunikasi yang dipahami oleh orang-orang tertentu, yang dipahami juga oleh orang-orang yang satu lingkungan begitu. Ya, contohnya seperti dokter dan apoteker. Dokter menulis surat dokter, resep dokter, kadang tidak terbaca. Yang bisa membacanya itu hanyalah apoteker. Nah, yang terakhir adalah komunikasi prosedural. Komunikasi yang paling dekat sih dengan komunikasi formal. Komunikasi ini ya biasanya tentang laporan tahunan gitu. Ya, contohnya seperti laporan analisis pemberitaan media. Nah, itu kan bagian A. Sekarang bagian B-nya. Nah, bagian B ini membahas tentang fungsi utama manajemen komunikasi. Yaitu sebagai alat untuk menyamakan pengertian dengan orang lain. Dan selanjutnya sebagai alat untuk menggerakkan orang lain dengan informasi-informasi yang telah tersedia. Nah, fungsi lain dari manajemen komunikasi yaitu sebagai alat untuk pengendali, sebagai alat untuk memberi motivasi, sebagai bentuk mengungkapkan perasaan atau emosi, dan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya adalah peranan manajerial sebagai informasi. Yang ke-1 adalah monitor. Monitor harus dilakukan oleh manajer. Manajer harus memonitor anak buahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak baik untuk di pekerjaan mereka. Nah, yang kedua adalah desiminator. Desiminator ini manajer harus mampu memberikan informasi dan menyampaikan informasi kepada anak buahnya atau anggotanya. Nah, yang ketiga adalah spokesman atau juru bicara. Nah, manajemen harus pandai membuka suatu pembicaraan seperti meeting, seperti
meeting atau dan lain sebagainya. Dan mempresentasikan suatu program di meeting tersebut gitu. Berani juga untuk ngomong duluan di meeting. Dan manajer juga harus berani untuk mengambil keputusan yang cepat. Bagian selanjutnya adalah model komunikasi menurut Russian modus Kados. Nah, yang bagian pertama adalah self. Self adalah ego. Ego harus dievaluasi dari sejak dini. Self ini harus dituntut untuk mengetahui diri sendiri. Nah, yang kedua intrapersonal. Intrapersonal harus mengkomunikasikan satu dengan yang lain. Nah, sebelum masuk ke hubungan yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya adalah sistem. Sistem dalam ini mempresentasikan interpersonal, saling interaksi untuk membuat suatu perkembangan. Untuk sistem dan untuk orang-orang yang berada di sistem tersebut. Sistem memberikan tantangan untuk orang-orang dalam berkomunikasi dalam konteks yang besar untuk meliputi komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Kompetens yang selanjutnya. Kompetens, seseorang harus kompetens dalam bidangnya masing-masing. Nah, bagian selanjutnya adalah komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, yang ke-1 ada komunikasi jaringan rantai. Nah, komunikasi ini bersifat linier. Nah, komunikasi ini hanya terjadi dengan komunikasi vertikal. Meliputi upward dari bawahan dan ke atasan. Dan downward dari atasan menuju bawahan komunikasinya. Nah, itu komunikasi rantai, komunikasi jaringan rantai itu. Nah, ada juga komunikasi jaringan roda. Komunikasi ini ya langsung dipimpin oleh pimpinan. Seorang pemimpin harus mengendalikan langsung anggotanya dan dianggap sebagai komunikasi terpimpin juga. Nah, selanjutnya adalah komunikasi jaringan lingkaran. Komunikasi ini tidak memiliki pemimpin atau bisa dibilang sama rata. Jenis komunikasi ini bisa dibilang komunikasi yang terbatas pada 3 jenjang hierarki. Aduh, hujan nih, maaf ya kalau ada suara hujan, kan sahdu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi jaringan Y. Nah, komunikasi jaringan Y ini ada 2 pimpinan dan ada 2 bawahan. Dan atasannya dapat berbeda divisi dari bawahannya. Nah, atasan ini bersifat diagonal. Gitu. Nah, yang terakhir adalah komunikasi jaringan bintang. Nah, komunikasi ini dianggap paling baik dari komunikasi jaringan yang lainnya. Karena komunikasi ini tidak ada batasan, komunikasi dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan gitu. Dan komunikasi ini memecahkan masalah dengan mudah. Nah, selanjutnya nomor 3, bagian A-nya itu konsekuensi teori klasik dalam komunikasi. Nah, yang ke-1, komunikasi ini bersifat formal. Nah, yang kedua adalah komunikasi bersifat downward biasanya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi dari bawahan ke atasan berupa laporan. Biasanya akan diberi jawaban doang. Nah, yang keempat, tujuan komunikasinya bersifat instruksi. Dan yang terakhir, komunikasinya berorientasi berupa tugas. Nah, bagian selanjutnya konsekuensi teori hubungan manusia. Yang ke-1 bersifat informal. Yang kedua
komunikasinya bersifat horizontal, lintas departemen mulai dibuka. Komunikasi vertikal dibuka selebar-lebarnya. Dan yang terakhir, manusia lebih dihargai daripada mesin. Nah, bagian selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi, konsekuensi sumber daya manusia terhadap komunikasi. Nah, yang ke-1, individu tidak menyukai pekerjaannya, tapi individu merasa dia memiliki tantangan untuk melakukan pekerjaannya. Apabila sasarannya jelas, begitu. Yang kedua adalah individu akan lebih terampil dan kreatif untuk melakukan hal ini. Nah, yang ketiga, komunikasinya cenderung informal. Bisa juga sih masuk ke formal, tapi lebih ke cenderung informal. Nah, yang nomor terakhir adalah nomor 4. Nomor 4 membahas tentang perusahaan yang menggunakan teori klasik, teori hubungan manusia, dan teori sumber daya manusia. Nah, yang ke-1 adalah teori klasik. Saya mengambil perusahaan PT Wika karena PT Wika ini sendiri dari bawahan ke atasan komunikasinya susah, harus melewati step-step jabatan untuk berkomunikasi dengan yang atasan dari bawahan gitu. Nah, yang teori hubungan manusia, saya mengambil perusahaan Grab atau Gojek karena perusahaan ini langsung hubungan manusia dengan penumpang dan supirnya begitu. Nah, yang terakhir alhamdulillah juga adalah teori sumber daya manusia yang perusahaannya saya ambil adalah Google. Google memiliki karyawan yang milenial. Ya, dia tidak suka sih pekerjaannya sebenarnya, tapi dia memiliki kreativitas yang tinggi karena sasarannya juga jelas gitu, dan gajinya tentu sangat besar. Ya, mungkin cukup sekian saja video saya untuk menjelaskan tentang soal UTS kemarin. Semoga Bapak memberikan nilai saya bagus. Ya, semoga ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.